Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Exco PSSI ungkap penyebab Ivar Jenner tidak ikut TC Timnas U19. Anggota Exco PSSI Hamdan Hamedan memberikan penjelasan mengenai Ivar Jenner yang tak bisa mengikuti TC Timnas Indonesia U19. Ia mengatakan pemain keturunan Indonesia Belanda itu absen karena sedang melakukan persiapan pramusim dengan klubnya FC Utrecht. Lebih lanjut, Hamdan Hamedan menjelaskan Ivar Jenner kemungkinan baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U19 pada September 2022. Meski begitu, ia meminta semua pihak untuk menantikan penampilan Ivar Jenner. Trofeo Ronaldinho, Persik juara, Ronaldinho cuma main 30 menit. Persik Kediri berhasil menjadi juara Trofeo Ronaldinho. Sedangkan Ronaldinho yang dinanti aksinya di ajang ini hanya bermain 30 menit dalam satu pertandingan. Pelatih Rans Nusantara FC, Rahmat Darmawan pun membeberkan penyebab Ronaldinho hanya bermain satu pertandingan. Menurut Rahmat, fisik Ronaldinho terkuras karena kegiatan lainnya sehingga tidak siap untuk pertandingan kedua kontra Arema FC. Selamat, Harry Maguire resmi naik pelaminan. Maguire naik pelaminan pada Sabtu 26 Juni 2022. Pemain Inggris itu resmi mengikat janji hidup semati dengan Hawkins di KTU de Varennes, Prancis. The Sun melaporkan 30 orang menghadiri acara pernikahan tersebut. Maguire turut membagikan momen spesialnya itu di media sosial. Kabar pernikahan ini sekaligus menjadi pelipur lara Maguire di tengah kecaman yang didapatkannya sepanjang musim 2021-2022. Maguire dijadikan kambing hitam performa buruk Manchester United di kompetisi domestik dan Eropa. Ernesto Valverde bakal comeback usai 2 tahun nganggur. Valverde dipecat Barcelona pada 2020. Juru taktik Spanyol tersebut belum menaikkan kerjasama dengan klub baru sejak saat itu. Kabar baik untuk Valverde menghampiri pada Juni 2022. Pria 58 tahun tersebut semakin dekat dengan kursi pelatih Athletic Bilbao, menyusul kemenangan Jon Uriarte dalam pemilihan Presiden Bilbao. Melansir Marca, Uriarte ingin menarik kembali Valverde ke San Mamés. Ernesto Valverde rencananya diumumkan sebagai pelatih baru Athletic Bilbao menjelang musim baru Liga Spanyol 2022-2023. Proyek Bayern bikin Mane tertantang. Setelah 6 tahun berseragam Liverpool, Mane hengkang pada musim panas ini. Penyerang asal Senegal itu lantas gabung Bayern dengan menandatangani kontrak sampai 2025. Mane sebenarnya mendapat tawaran dari sejumlah klub top di Eropa, namun pada akhirnya proposal yang diajukan Bayern yang akhirnya membuat Mane merasa tertantang. Tak ada keraguan sama sekali saat Mane menerima tawaran Bayern. Paulo Dybala akan disambut hangat di Inter Milan. Paulo Dybala masih belum menentukan klub baru. Pada prosesnya Dybala dikaitkan dengan beberapa klub. Di Italia, Dybala disebut menjadi incaran Inter dan AS Roma. Sementara di Inggris ada Tottenham Hotspur yang disebut tertarik menggunakan jasa Dybala. Ex pemain Inter Milan Diego Milito menegaskan bahwa Dybala merupakan pemain yang akan cocok dengan semua tim. Nerazzurri diminta all out untuk mengamankan tanda tangan Dybala. Pemain asal Argentina itu diyakini akan disambut dengan baik dan hangat di Inter Milan. Lukaku siap pangkas liburan demi jalani tes medis di Inter Milan. Inter dan Chelsea kabarnya sudah mencapai kata sepakat untuk transfer Lukaku. Striker asal Belgia itu akan kembali ke Inter dengan status pinjaman. Lukaku kini sedang liburan di Sardinia, Italia. Mantan pemain Everton dan Manchester United itu diperkirakan akan tiba di Milan pada hari Kamis 30 Juni untuk menjalani tes medis. Namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Lukaku memajukan tes medisnya ke hari Rabu pagi. Lukaku diklaim
pengen segera menuntaskan proses transfernya ke Inter. Striker berusia 29 tahun itu dijadwalkan akan menandatangani kontrak pada siang harinya. Dia akan didampingi CEO Inter, BP Marotta, dan Direktur Piero Ausilio. Gol terbaik Serie A, gol soloran Theo Hernandez ke gawang Atlanta. Gol Theo Hernandez ke gawang Atlanta terpilih sebagai gol terbaik Serie A 2021-2022. Gol tersebut tercipta lewat aksi soloran bek AC Milan itu. Gol tersebut tercipta saat AC Milan menjamu Atlanta di San Siro pada pekan ke-37 Liga Italia. Rossoneri menang 2-0 dalam pertandingan tersebut. Diisukan bakal ke Barca, Di Maria pilih gabung Juventus. Angel Di Maria sempat kencang dikabarkan akan kembali ke Liga Spanyol dengan bergabung bersama Barcelona. Namun laporan terbaru justru mengatakan mantan pemain Real Madrid itu memilih bergabung dengan Juventus ketimbang pindah ke tim lain, termasuk Barcelona. Di Maria akan diikat kontrak 1 musim dengan gaji sebesar 7 juta euro atau 109 miliar rupiah. Ex pemain Manchester United itu juga dikabarkan akan segera melakukan tes medis jika pembicaraan akhir telah disepakati. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi mereka, karena setelah dibuat menunggu oleh Di Maria, akhirnya Juventus mendapatkan titik cerah. West Ham segera permanenkan status Alphonse Areola dari PSG. Klub Liga Inggris West Ham United dikabarkan akan mempermanenkan jasa penjaga gawang Alphonse Areola dari Paris Saint-Germain setelah kedua klub sepakat soal harga pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Sky Sport Minggu, dikabarkan West Ham akan mengaktifkan opsi pembelian sebesar 11 juta pound sterling atau sekitar 200 miliar rupiah untuk mengamankan Areola dengan durasi kontrak 5 tahun. Diperkirakan Areola akan segera menuju markas West Ham dalam kurun waktu 24 jam ke depan untuk menandatangani kontrak yang akan diikuti oleh pengumuman resmi dari pihak klub. Gabriel Jesus resmi diboyong Arsenal dari Manchester City, gajinya naik 2 kali lipat lebih. Gabriel Jesus resmi diboyong Arsenal dari Manchester City di bursa transfer musim panas. Dilansir jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano, Gabriel Jesus ditebus Arsenal dengan mahar 45 juta pound sterling atau sekitar 800 miliar rupiah. Gabriel Jesus mendapat kontrak dari Arsenal selama 5 tahun, artinya ia akan berkostum The Gunners hingga tahun 2027 mendatang. Gaji yang diterima Gabriel Jesus di Emirates Stadium naik berkali lipat dari jumlah yang ia terima di Manchester City. Selama berkostum di Citizen, Gabriel Jesus dibayar 90.000 pound sterling per pekan, sementara saat ini ia mendapat bayaran hingga 190.000 per pekan alias naik 2 kali lipat lebih. Inikah alasan Liverpool ragu kabulkan permintaan kenaikan gaji Salah? Legenda Liverpool Robbie Fowler berpendapat The Reds ragu mengabulkan permintaan gaji Mohamed Salah karena tak yakin sang bintang bisa tetap menjaga performanya di level tertinggi. Pasalnya, Salah sudah masuk usia 30 tahun. Keraguan itu makin nyata karena pada paruh kedua kompetisi musim lalu, Fowler merasa Salah tampil sangat biasa saja untuk standarnya sebagai pemain kelas dunia. Robbie Fowler kemudian mengatakan ada kans Mohamed Salah mungkin akan mendapatkan gaji yang ia inginkan di klub lain. Pasalnya klub itu akan punya keuntungan besar. Mereka tak perlu keluar duit untuk merekrutnya dari Liverpool, jadi mereka cuma perlu fokus mengeluarkan uang untuk membayar gaji dan bonusnya saja. Erik ten Hag bakal ikuti tradisi Alex Ferguson di MU. Salah satu tradisi Alex Ferguson semasa di Old Trafford akan diikuti oleh pelatih anyar The Red Devils, Erik ten Hag. Menurut laporan Mirror, Ten Hag akan meniru aturan yang diberlakukan Alex Ferguson, yakni makan bersama. Ten Hag meminta para pemainnya untuk makan bersama dan bersosialisasi setelah menjalani latihan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan semangat dan suasana tim. Laporan lebih lanjut mengatakan bahwa sejak Ferguson pensiun di 2013, tradisi pemain MU makan bersama perlahan memudar. Para pemain lebih memilih untuk makan di restoran atau bahkan pulang ke rumah setelah latihan.
AC Milan tak kunjung peka, Andrea Belotti sah merantau ke Liga Prancis. Rumor kepindahan bomber Torino Andrea Belotti ke AC Milan di bursa transfer musim panas resmi berakhir anti klimaks. Bagaimana tidak, alih-alih merapat ke San Siro, pemain berusia 28 tahun tersebut malah memutuskan untuk merantau ke Liga Prancis untuk memperkuat AS Monaco. AS Monaco siap menggaji Belotti lebih tinggi dari nilai kontraknya bersama Torino saat ini. Situasi tersebut membuatnya kian yakin berkostum Le Rouge et Blanc. Dries Mertens masih tunggu perpanjangan kontrak dari Napoli. Penyerang Dries Mertens dikabarkan masih menantikan penawaran perpanjangan kontrak dari klub Liga Italia Napoli setelah kontraknya di San Paolo akan habis pada akhir bulan ini. Dikutip dari Football Italia, Mertens ingin bertahan di Napoli, tetapi sejauh ini belum ada penawaran kontrak baru atau bahkan diskusi soal hal tersebut yang ditawarkan oleh pihak klub. Kondisi ini membuat pemain asal Belgia itu merasa cemas. Ia sadar hanya tersisa 1 pekan lagi sebelum kontraknya bersama Napoli habis, sehingga ia akan berstatus bebas agen. Beberapa waktu lalu, Mertens menegaskan dirinya masih ingin bertahan di Napoli dan bersedia untuk melakukan penyesuaian gaji agar dapat sejalan dengan rencana keuangan klub. Xavi Hernandez sampai telepon Ousmane Dembélé agar mau bertahan di Barcelona. Masa depan Ousmane Dembélé sampai saat ini masih belum jelas. Winger Prancis itu belum memperpanjang masa baktinya dengan Barcelona yang habis pada Juli nanti. Namun Barcelona tak menyerah untuk bisa mempertahankan Dembélé. Kabarnya Xavi Hernandez sampai menelepon Dembélé secara pribadi untuk meyakinkan ex-winger Rennes itu bertahan di Barcelona. Keinginan Xavi untuk mempertahankan Dembélé memang bukan tanpa sebab. Winger berusia 25 tahun itu menjadi bagian penting Barcelona di musim lalu. Bayern tetapkan bandrol 939 miliar rupiah untuk Robert Lewandowski. Klub Liga Jerman Bayern Munich dikabarkan mematok harga mencapai 60 juta euro atau sekitar 939 miliar rupiah untuk penyerang Robert Lewandowski pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Sky Sport, Minggu, Bayern memberikan harga untuk penyerangnya tersebut setelah Lewandowski enggan memperpanjang kontraknya serta ada ketertarikan dari klub Liga Spanyol Barcelona. Beberapa hari yang lalu dikabarkan Barcelona telah memberikan penawaran 40 juta euro atau sekitar 625 miliar rupiah kepada Bayern untuk Lewandowski, namun sepertinya akan ditolak karena harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh The Bavarian. Segini gaji Gareth Bale di Los Angeles FC. Gaji Gareth Bale di Los Angeles FC sangat rendah dibandingkan dengan gajinya di Real Madrid. Di Madrid, Bale mendapat gaji kurang lebih 20 juta euro per tahun. Namun pemain sayap berusia 32 tahun itu hanya menerima gaji yang sedikit di klub Liga Amerika itu. Seperti diungkap Los Angeles Times, Bale hanya menerima 1,5 juta euro setahun di tim barunya, jauh lebih rendah dari yang biasa ia nikmati di Real Madrid. Bale menandatangani kontrak 1 tahun dengan Los Angeles FC dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Jika perpanjangan diaktifkan, gaji Bale akan meningkat. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!